warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Adnan, mahasiswa program studi metodologi penelitian dan penelitian hukum. Kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester 4 saya dengan membuat video yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Dr. Haja Siti Aisyah, SPD SH MM MH. Adapun judul video yang saya buat kali ini yaitu kajian hukum acara pidana tentang kasus penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaraan rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi suami istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga. Kemudian, larangan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat, sehingga apabila ada seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan tetapi yang melakukan tersebut masih kriteria dalam lingkup rumah tangga, sehingga seseorang tersebut dapat dijerat dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan tidak dengan pasal yang berada dalam KUHP, misalnya pasal 352 KUHP atau pasal 351 KUHP. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka penyidikannya pun disesuaikan dengan undang-undang tersebut. Bunyi pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu poin pertama, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Poin kedua, dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah. Sedangkan bunyi poin ketiga, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Sedangkan poin keempat, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Sedangkan bunyi pasal 352 KUHP
penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan pekerjaan dihukum sebagai penganiayaan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Bunyi pasal 351 KUHP, yaitu poin pertama, penganiayaan dihukum dengan hukuman pidana selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Sedangkan bunyi poin kedua, jika perbuatan penganiayaan tersebut menjadikan luka berat dihukum selama-lamanya 5 tahun. Sedangkan poin ketiga, jika perbuatan penganiayaan tersebut menjadikan matinya orang dihukum selama-lamanya 7 tahun. Sehingga dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 antara korban dan pelaku harus dalam lingkup rumah tangga. Kedua, pasal 352 KUHP atau pasal 351 KUHP, pelaku dan korbannya tidak boleh ada hubungan dalam lingkup rumah tangga. Poin ketiga, pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan delik aduan. Sedangkan dalam pasal 352 KUHP atau pasal 351 KUHP bukan merupakan delik aduan. Hai teman-teman, ada yang lebih menarik dari penjelasan yang saya uraikan di atas. Untuk sekarang ini, kampus 17 Agustus 1945 Samarinda telah membuka pendaftaran untuk mahasiswa barunya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, ayo daftar di Untak. Selain program studinya banyak, di sana juga ada beberapa organisasi yang dimana untuk mengasah skill atau kemampuan teman-teman dan adik-adik. Satu merah, merah berjuang.